buat kesempatan terbaik sore hari ini di mana Tuhan izinkan kami boleh ada kembali di hadirat Tuhan. Kami sudah puji-puji memuliakan nama-Mu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini, biarlah apa yang sudah kami persembahkan ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Telah tiba saatnya untuk kami kembali belajar firman-Mu, mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Kami rasa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi kalau bukan oleh karena pertolongan Tuhan. Karena itu di dalam doa ini kami semua memohon belas kasihan Tuhan. Kami semua meminta kepada Tuhan sumber daripada hikmat, kuasa dan urapan itu dicurahkan atas setiap kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, bahkan semua yang mendengarkan. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami, supaya benar-benar setiap waktu di mana kami mendengarkan firman, kebenaran-kebenaran itu tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian yang penting di dalam hidup kami. Dan semakin kami mengerti tentang Tuhan, kami diubahkan. Kami semakin memahami tentang Tuhan, kami semakin menyenangkan Tuhan. Kami semakin diubahkan Tuhan, maka hidup kami semakin hari semakin lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bicaralah jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kami taruh sepenuhnya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dan rindu dengar firman bersama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kesempatan ini kita boleh kembali jumpa untuk kita sama-sama mau kembali belajar firman Tuhan. Baik, saya hari ini akan menyampaikan sesi yang terakhir dari bagian tentang doktrin soteriologi atau doktrin tentang keselamatan. Ini adalah bagian terakhir daripada pembahasan kita mengenai doktrin ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita sampai pada kesimpulan atau akhir daripada pembahasan ini, yaitu tentang the order of salvation atau urut-urutan keselamatan, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kita semua yang dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan, atau dalam bahasa teologianya kita yang sudah dipredestinasi atau ditentukan oleh Allah itu, saudara yang terkasih, benar-benar memahami bahwa seluruh rangkaian karya keselamatan yang kita peroleh dalam pemilihan Allah itu, dalam penentuan Allah itu benar-benar mutlak kerja atau karya Allah di dalam pribadi saudara dan saya. Itu bukan karena usaha kita, itu sungguh-sungguh bukan karena perbuatan baik kita, itu bukan karena saudara dan saya ini adalah orang yang boleh saya katakan sudah Kristen dari dulunya, tidak. Tetapi ini semata-mata mutlak hanya karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kesimpulan semacam ini muncul? Karena kita mesti ingat kembali, saya sudah mulai dengan urutan yang pertama dari bagaimana keselamatan yang kita peroleh dari Kristus Yesus itu yang merupakan pilihan dan penentuan Allah, bahwa Allah sendiri yang telah memanggil kita semua lewat panggilan keselamatan, ya saudara, lewat external calling, bahkan lebih khusus internal calling. Dia memanggil saudara dan saya. Setelah dia panggil kita sudah juga mempelajari tentang bagaimana dia melahirbarukan kita atau regeneration. Dia membuat saudara dan saya menjadi manusia baru, ya. Itu karena mutlak kerja dia. Kita tidak bisa lahir karena kita, tetapi karena ada karya Allah di sana.
Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar dari dua bagian tentang regeneration itu, yaitu tentang pembuahan dan tentang kelahiran itu sendiri. Yang dapat kita lihat di sana bahwa benar itu semua hanya karena kerja Allah. Lalu yang ketiga, kita masuk pada iman atau faith, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah dilahirbarukan itu dikasih kasih karunia yang namanya iman. Iman itu yang membawa saudara dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Iman sejati, iman yang betul-betul saudaraku dikaruniakan oleh Allah. Bukan hanya atas inisiatif atau respon manusia, bukan. Tetapi benar-benar Allah yang mengaruniakan itu di dalam hidup saudara dan saya. Iman itu akan terus bertumbuh dari hari ke hari. Membawa saudara dan saya hidup di dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan itu. Lalu di bagian yang keempat, kita membahas tentang conversion atau perubahan total. Saudara, pertobatan sejati. Saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa pertobatan itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan pertobatan satu kali, yaitu di mana kita percaya kepada Kristus, tetapi ada pertobatan yang terus menerus atau perubahan yang terus menerus. Setelah saudara dan saya sudah menjadi orang percaya, kita terus mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Dan ini juga mutlak saudara yang terkasih, bukan hanya saja respon manusia, tetapi ada kerja Allah di sana yang memampukan saudara dan saya untuk bisa mengalami perubahan dari hari ke hari. Lalu kemudian setelah kita ada menjadi orang-orang yang sudah mengalami perubahan atau conversion, kita ini dibenarkan atau justification. Kita dibenarkan. Dibenarkan ini bukan bicara soal saudara karakter kita, bukan bicara soal sifat kita, tetapi status kita, ya. Ingat bahwa semua manusia itu punya status bersalah. Semua manusia itu punya status, saudaraku, adalah orang-orang hukuman. Tetapi lewat karya Kristus kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu yang disebut dengan pembenaran atau justification. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dibenarkan oleh karena Kristus, bukan karena kita. Jadi status kita berubah dari orang yang salah, orang yang harusnya dihukum, orang yang harusnya masuk neraka. Kita kemudian saudara menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ini tidak berbicara soal perbuatan kita. Lalu kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu dia mengangkat kita menjadi anak atau adoption, ya. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, adopsi. Saudara yang terkasih, kalau tadi pembenaran itu berbicara tentang legalitas status kita, maka kalau berbicara tentang adopsi itu berbicara tentang legalitas hubungan kita atau relasi kita. Yang tadinya kita ini adalah hamba, kita ini adalah budak, kita ini jauh dari Dia. Kita bukan anak-anak Allah, tetapi sekali lagi oleh karena Kristus, oleh karena Dia, maka saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka saudara yang terkasih, menarik ya, kita semua ini adalah orang-orang yang berhak untuk memperoleh hak warisan, ahli waris kerajaan Allah. Karena status kita, legalitas secara hubungan, saudaraku, relasi dengan Tuhan itu sekali lagi adalah hubungan bapa anak. Maka tidak mungkin ada anak yang tidak mendapat warisan dari papanya. Mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, setelah relasi, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk pada bagian yang namanya sanctification atau pengudusan. Ini bagian yang keberapa? 7 apa ya? 6 ke 7 ya. Saudaraku, kita masuk pada sanctification. Sanctification itu pengudusan, ya. Kita dikuduskan dari kata hagios yang artinya dipisahkan dari, dibedakan dari, atau dikhususkan. Itu kata saudaraku hagios itu. Jadi saudara yang terkasih, kita semua ini
orang-orang yang menjadi spesial di mata Tuhan. Kita ini orang-orang yang dibedakan, dipisahkan, ya saudara. Makanya kita tidak lagi disebut orang-orang dunia karena kita sudah dipilih dari dunia ini. Kita ini adalah orang-orang yang mengalami yang namanya pengudusan dari Allah. Kerja kekudusan Allah itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini juga kita sudah bahas panjang lebar. Dan lalu yang kemudian yang ke-8, ke-7 ya. Ke-7 saya sebut-sebut saja ini saudara hitung-hitunglah. Ya, yang ke-7, yang ke-8 ya. Yang ke-8 kita masuk pada yang namanya ketekunan. Ya. Ketekunan. Ketekunan, saudara yang terkasih, itu kita bahas 2 minggu yang lalu. Saudara yang terkasih, dan kalau kita bicara soal ketekunan, maka itu kita berbicara tentang posisi kita yang tidak berubah-ubah. Ya, saudara, kita terus ada di dalam satu keberadaan, atau kita tidak pernah mengingkari, itu namanya ketekunan. Nah, saya membahas ketekunan itu dalam 2 hal. Yang pertama, bertahan. Itu berarti ada ujian, ada tantangan, tetapi itu posisi tidak berubah, dia bertahan di sana. Itu namanya ketekunan. Lalu kemudian kita masuk pada yang namanya bertumbuh. Jadi orang yang saudaraku ada dalam ketekunan, itu bukan hanya bertahan saja, tapi dia mengalami yang namanya pertumbuhan, kemajuan. Itu adalah orang-orang yang hidup di dalam ketekunan. Dan hari ini kita masuk terakhir, ending daripada pembahasan kita, yaitu tentang glorification atau pemuliaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal pemuliaan, maka ada 2 bagian atau aspek yang kita harus perhatikan. Ada pemuliaan yang disebut dengan saudara present glory, atau pemuliaan yang sedang terjadi. Pemuliaan sekarang, ya saudara, ini adalah present glory. Saudara yang terkasih, jadi saudara dan saya ini ketika kita sudah hidup di dalam the order of salvation, tingkatan-tingkatan yang tadi kita sudah lewati itu, maka kita akan mengalami yang namanya pemuliaan, glory. Tetapi saudara, kita masih ada di yang namanya present glory, atau glory yang sekarang sedang terjadi. Pemuliaan yang sedang berlangsung. Tetapi ada pemuliaan yang eskatologis, atau pemuliaan yang akan datang. Ini pemuliaan yang sempurna. Pemuliaan yang saudaraku akan kita semua terima pada waktu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini pemuliaan eskatologis. Nah, kita akan perhatikan 2 bagian ini. Tentang pemuliaan sekarang atau present glory, dan eskatologis glory. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pemuliaan sekarang, saya mau ajak saudara dan saya untuk memperhatikan ini. Tetapi saya mau bilang begini saudara, kalau ada pernyataan pemuliaan sekarang, itu tidak bicara soal pemuliaan yang bersifat secara jasmani saja. Nah, artinya begini, yang jasmani itu relatif, yang jasmani itu tidak mutlak. Ya saudara, jadi saudara jangan kemudian berpikir, oh berarti saya sekarang hidup di dalam Kristus, saya sudah diselamatkan, berarti saya akan mengalami present glory dalam hal-hal jasmani. Saudara, hal jasmani itu sesuatu yang relatif. Bisa ya, bisa tidak, saudara. Bisa saudara tidak mengalami yang namanya present glory dalam hal-hal, saya ulang lagi saudara, yang jasmani. Tetapi present glory dalam hal rohani, atau saudara dalam hal yang spiritual, atau dalam hal yang bersifat batinia, itu adalah sesuatu yang pasti bagi orang-orang yang sudah ada di dalam the order of salvation. Amin. Saudara yang terkasih, tadi Kak Ina masih bilang, saudara, Kak Ina pergi rumah sakit, ya, kontrol, ya, karena ada sakit. Nah, saudara, kalau kita bahas pemuliaan dalam konteks jasmani, jangan saudara lu pikir berarti saya tidak sakit lagi. Ya,
Saudara yang terkasih, saudara tidak hadapi tantangan lagi, tidak hadapi penderitaan. Itu sekali lagi, itu bagian dari hal yang relatif. Ya, kadang-kadang bisa jadi tidak terjadi seperti itu. Justru saudara banyak mengalami kesulitan-kesulitan, banyak mengalami penderitaan-penderitaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi yang pasti adalah present glory secara rohani, kemuliaan atau pemuliaan secara rohani itu sudah mulai terjadi sekarang. Saudara sedang mengalami itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, apa saja itu praise and glory yang bersifat rohani? Saya mau kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ini sekarang mengalami yang namanya pemuliaan secara rohani. Karena kita semua ini dalam diri kita diberikan yang namanya roh kemuliaan. Atau roh kudus, itu roh kemuliaan. Lihat dulu ayat ini 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Kita lihat ayat ini ya. 1 Petrus 4 ayat 14. Ya. Sama-sama kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Roh kemuliaan, ya, itu ada pada saudara. Roh kemuliaan itu apa? Roh Allah, Roh Kudus. Kita baru saja memperingati Pentakosta beberapa hari yang lalu, atau tepatnya ya 2 minggu apa 1 minggu yang lalu ya. Saudara yang terkasih, kita sudah memperingati hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan sejak 2000 tahun yang lalu itu. Roh itu adalah roh kemuliaan. Dan Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, roh itu menyertai kita selama-lamanya. Itu berarti saudara dan saya sekarang ini sedang hidup di dalam roh kemuliaan. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya, sebenarnya kita ini sedang dipimpin di dalam yang namanya kemuliaan atau praise and glory. Kita semua sedang hidup di dalam kemuliaan Allah. Ada amin? Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi tidak apa saudara, tidak aneh kalau saudara disuruh untuk beri kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada roh kemuliaan yang memang menyertai kita. Ada praise and glory. Ada yang namanya saudara Roh Kudus yang hadir di dalam diri saudara dan saya. Dia menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang-orang Kristen yang dipimpin oleh roh kemuliaan itu akan mencerminkan kemuliaan. Nah, lihat ayat ini, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Kita baca ini ayat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Coba lihat samping kiri kanan. Ada lihat kemuliaan di dalam dirinya atau tidak? Ya saudara, harus ada dong. Kalau Roh Kudus ada, pasti ada roh kemuliaan tuh. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3 lanjut. Dan 1, 2, 3. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh. Nah, jadi Roh Kudus itu roh kemuliaan yang datang dalam diri saudara dan saya, tinggal di dalam diri saudara dan saya. Makanya saudaraku, kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Next. Saudaraku, kita mulai baca lagi dari kata maka. 1, 2, 3. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara yang terkasih, makanya kita ini mengalami yang namanya perubahan. Kita ini terus diubahkan. Ya saudara. Sabtu kemarin saya KKR di daerah Silu sana ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karakter mereka kasih tema hamba Tuhan berkarakter Kristus. Wah, ini menarik nih tema. Saudara, dalam pendahuluan atau pembukaan dari khotbah itu saya bilang begini sama jemaat yang hadir. Bahwa di dunia ini hanya ada 2 hamba. Hamba Tuhan dan hamba setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membedakan hamba Tuhan dan hamba setan? Yang membedakan itu adalah karakternya.
Saudara yang terkasih, ini ayat bilang serupa dan dengan gambarnya. Itu bicara bukan serupa dalam bentuk muka. Serupa bukan dalam bentuk wajah, jadi kita pemuka semua sama ke Tuhan Allah, bukan. Saudara, tapi kita punya karakter, kita punya sifat, kita punya tingkah laku, kita punya perbuatan. Itu akan mencerminkan tentang siapa Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Saudara yang terkasih, maka saya bilang, hamba setan, dalam pendahuluan saya bilang, hamba setan bisa tidak main musik? Semua jawab, bisa. Ya memang betul, hamba setan juga bisa main musik. Jangankan main musik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hamba Tuhan bisa khotbah. Hamba setan itu bisa khotbah juga. Saudaraku, hamba setan itu bahkan bisa bernubuat. Hamba setan itu bisa melakukan mujizat. Bisa, saudara yang terkasih. Tetapi yang hamba setan tidak bisa buat adalah sekali lagi karakternya tidak bisa berubah. Itu saudaraku. Kenapa karakternya tidak bisa berubah? Karena hamba setan tidak ada Roh Kudus. Hamba Tuhan ada Roh Kudus, ada Roh kemuliaan. Kalau ada Roh kemuliaan, ada praise and glory, maka pasti hidupnya akan memancarkan kemuliaan, yaitu gambar yang serupa dengan gambar kemuliaan Allah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya orang Kristen kalau di dalam Roh Kudus, hidupnya itu akan tambah hari tambah lebih baik. Tidak mungkin tambah buruk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tambah hari pasti tambah lebih baik. Anak-anak Tuhan, beberapa hari yang lalu saya temukan satu video. Seorang pendeta yang beristri 3. Ya. Dan istri yang pertama itu dia pukul sampai babak belur, saudara. Itu lagi viral di Facebook, di TikTok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya bahkan dia pendeta nikah dengan agama lain, Islam. Dia istri yang nomor 2, kok nomor berapa? Itu tuh Islam. Saudara yang terkasih. Waktu ditanyain, kok kamu bisa? Kamu nggak tahu dia itu Kristen? Aku tahu dia Kristen, tapi aku nggak tahu kalau dia pendeta. Saudara. Padahal kalau lihat di itu video, saudara, dia pimpin, dia angkat tangan, dia berlutut, oh haleluya, haleluya. Habis itu sampai jemaat semua pulang, di belakang dia padok dia pu istri, dia pukul, dia pakai besi tusuk dia pu istri pun perut. Ini hamba setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ya, kalau ada Roh Kudus, orang itu diubahkan dari hari ke hari. Roh itu yang akan bekerja karena ini roh kemuliaan. Makanya kalau orang hidup di dalam praise and glory, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupnya itu akan semakin hari semakin serupa dengan gambar Allah. Semakin kembali kepada wujud apa yang Tuhan nyatakan, saudaraku. Yaitu sifat-sifat keilahian Allah. Sifat-sifat Allah itu akan menjadi bagian kudus. Ya saudara, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah bagian dari hidup orang-orang yang dikuasai oleh roh kemuliaan. Maka praise and glory itu adalah tanda, ciri orang itu betul-betul hidup di dalam yang namanya the order of salvation. Ya, itu puncaknya. Jadi tidak mungkin saudara, orang dipimpin Roh Kudus hidupnya berantakan, nggak mungkin. Orang kalau dipimpin Roh Kudus itu ada praise and glory itu, roh kemuliaan itu. Saudara, makanya kan kalau kita belajar Alkitab, murid-murid setelah penuh Roh Kudus itu hidupnya kan berubah semua. Petrus yang tadinya penyangkal Tuhan Yesus akhirnya berubah. Paulus, saudara yang terkasih dalam Tuhan juga begitu, yang seorang pembunuh berubah. Ya. Karena ada roh kemuliaan. Ada roh kemuliaan yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Satu hari Paulus tegur jemaat yang ada di Korintus di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Dia bilang, "Hei, kamu tidak tahukah kalau di dalam tubuhmu itu adalah bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam kamu?" Ya. Masa kamu bisa mengambil tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus, roh kemuliaan ada di dalam dirimu, lalu kamu hidup di dalam percabulan? Ini sebenarnya bahasa sindiran, bahasa pukulan yang Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Tidak mungkin kamu ada Roh Kudus kalau kamu masih memberikan hidupmu pada percabulan. Itu impossible. Tidak mungkin kalau ada roh kemuliaan tapi kamu masih memberikan hidupmu pada kenajisan. Itu tidak mungkin, saudara yang terkasih. Itu akan bertentangan sekali dengan banyak ayat di dalam Alkitab. Ya.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya hari ini sekali lagi kalau kita dikuasai oleh praise and glory, hidup kita itu akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Diubahkan. Sehingga saudara akan memancarkan kemuliaan Allah. Ya. Saya lupa persisnya nama siapa orang ini, tapi ada ini kisah nyata seorang misionaris. Saudara yang terkasih, dia ditempatkan untuk menjadi seorang misionaris di satu daerah terpencil, ya, yang mana daerah itu adalah daerah tempat di mana orang-orang tidak tahu siapa itu Tuhan, ya saudara. Semua orang di tempat itu, di daerah itu, saudara tidak kenal siapa itu Yesus. Nah, waktu ini orang hadir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia ini mau beritakan Yesus, dia mau sampaikan Tuhan Yesus, tapi ini orang-orang gak ngerti apa-apa tentang Yesus, saudara. Tetapi dia tiap hari tunjukkan sikap, tingkah laku, karakter yang seperti dengan Kristus, saudara. Ya, seperti Kristus. Dia tidak menyuarakan tentang Yesus. Dia tidak memberitakan tentang Yesus. Tapi karakter hidupnya bicara tentang Yesus. Dalam perjalanan waktu, si misionaris ini kemudian meninggal dunia. Saudara, dia meninggal, tidak ada satupun yang sudah percaya kepada Yesus. Tidak ada. Di kampung itu mereka masih tetap menjadi, saudaraku, orang-orang penganut animisme. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah misionaris yang satu ini meninggal, datanglah misionaris yang kedua. Rupanya misionaris yang kedua ini, saudara, diberi kasih karunia oleh Allah untuk memiliki keberanian yang sangat luar biasa berbicara tentang Yesus. Dia mulai khotbah tentang Yesus, tentang tokoh Yesus itu. Dalam hal-hal, saudaraku, yang bersifat praktis. Hal-hal yang bersifat, saudara, perbuatan-perbuatan. Yesus itu lemah lembut. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu penolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu dia ceritakan itu kepada orang-orang di sekitar kampung itu, saudara. Orang-orang itu bilang, tokoh yang kau ceritakan ini pernah datang di ini kampung. Saudara yang terkasih. Ya, dia pernah hadir di sini, tapi disumati. Ya, saudara. Oh, begitu. Ya, saudara. Iya, karena persis apa yang kau ceritakan tentang tokoh itu dia laku, dia persis sekali. Karakternya sama dengan itu. Saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu si penginjil ini dengan gampang berkata, oh tidak. Yang waktu datang itu cuman hambanya. Dia hanya mencontohi apa yang dilakukan oleh Tuhannya yang namanya Yesus Kristus itu. Tapi saudara lihat, dia hanya mencontohi saja. Tapi karakternya persis dengan Yesus yang saya sampaikan. Hari ini maukah kamu percaya kepada Tuhannya itu? Saudara yang terkasih. Lalu orang satu kampung itu ambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Bukan sekali lagi dengan pemberitaan, tetapi dengan melihat karakter orang yang pernah menjadi Kristen. Ada amin? Saudara lihat itu. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah yang tercermin lewat karakter hidupnya. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ingatlah baik-baik betapa pentingnya kita punya karakter hidup. Betapa pentingnya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah mengalami ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu saya pelayanan di Semau sekitar tahun 2007-2008 ya. Saudara, saya jadi gembala di Semau sana. Itu saya menghadapi tantangan yang cukup berat. Ya. Saudara yang terkasih, saya pernah diludahi, pernah mau dipukul, ya, meskipun tidak sempat dipukul, diusir berkali-kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi kami tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal orang yang meludahi saya dan mau pukul saya, itu kalau saya viruk dia satu kali, dia tampias mengkali 5 meter. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia sutua. Ya, saya masih kuat-kuatnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi tahun itu saya masih umur sekitar masih sekitar 30-an apa 20-an ya, saudara. Saya belum tua-tua sama kayak sekarang ini. Ya, sekarang saya masih muda, apalagi itu hari. Ya, itu kalau saya tendang dia satu kali, itu mangkali dia terlempar itu. Tapi saudara, saya tahu bahwa Tuhan telah mengubahkan hidup saya. Tuhan telah membawa saya menjadi baru, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, apalagi dengan saya latar belakang hidup yang kacau balau ini.
Ya, itu kalau saya kembali ingat, makanya waktu saya bunuh sedu-sedu. Saudara yang terkasih. Tapi tidak, saya tahu ini adalah saudara saat di mana Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya tidak pernah balas kejahatan, satu pun tidak. Ya saudara, kami hanya cuma bisa menangis, berdoa, berlutut di hadirat Tuhan, berteriak, teriak nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Singkat cerita, saudaraku, dalam perjalanan itu, saya kemudian dipanggil oleh badan pengurus daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, tempat saya menggembalakan jemaat. Lalu kemudian mereka bertanya kepada saya, kamu masih mau betah di itu gereja? Saya bilang, sampai akhir hidupku, aku tidak akan lari. Saudara yang terkasih, saya bilang begitu, kecuali Tuhan yang mengangkat saya dan memindahkan saya dari pulau ini, maka saya akan pindah. Tapi kalau Tuhan yang tidak pindahkan saya, maka saya tidak akan pindah. Saya bilang begitu. Saudara yang terkasih, saya tidak takut sama sekali. Karena mereka lihat saya dapat ancaman berkali-kali. Saudara yang terkasih, dan anak saya waktu itu umur masih sekitar 6-7 bulan. Ya, masih kecil sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mendapat intimidasi yang bertubi-tubi, saudara. Bukan dari orang luar, dari orang Kristen dan dari jemaat sendiri. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya bilang begitu, akhirnya saya kembali lagi ke Pulau Semau, saudara. Tiap hari rumah dilempar, tiap hari saudaraku, hampir tiap malam tidur tidak bisa tenang. Karena ada orang yang sebentar datang, tendang pintu, pukul jendela kiri kanan, saudara. Nah, istri saya ini kan orang Jawa. Ya. Orang Jawa itu identik dengan kelemah lembutan. Saya sudah bilang, Tuhan, Alkitab juga berkata, bahwa siapa yang masuk tengah malam, maka angka parang potong itu tidak jadi soal. Ya, terus sudah jadi besok siap parang, lu berani masuk, lu sial. Ya, terus saudara, ya tapi dalam hati Tuhan, jangan dia masuk. Dia keratak-keratak dari luar boleh, tapi dia jangan masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu kami alami. Saudara yang terkasih. Nah, satu saat kemudian sekitar 2-2,5 tahun saya ada dalam situasi itu. Tiba-tiba saudara, saya dipindahkan karena gembala tempat gereja saya layani sekarang itu Bapak Saul Adu yang ada di depan sini. Saudara, waktu itu dia yang menggembalakan jemaat itu mulai mengalami sakit-sakit. Ya. Dan dia tidak bisa menggembalakan dengan baik karena dia harus lebih kontrol dia punya kesehatan, saudara. Sehingga dia tidak bisa lagi pergi ke Bolok. Saudara yang terkasih, badan pengurus daerah memanggil saya dan berkata, kami mau tempatkan Anda di pelayanan ini. Saudara yang terkasih, saya cuma jawab, kalau itu kehendak Tuhan, saya kerjakan. Tapi kalau tidak, saya tetap di Pulau Semau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pulang. Dan kemudian beberapa minggu kemudian, akhirnya saya dipanggil untuk saudara dikasih surat tugas dipindahkan dari Pulau Semau. Saudara yang terkasih, sampai saya di sudah di Bolok, saudara. 2 bulan, 3 bulan kemudian tiba-tiba ada jemaat di Semau yang meninggal. Waktu itu saudara, gereja ini tidak ada gembala. Sehingga kemudian mereka mau suruh siapa pikubur ini orang yang mati di sana. Saudara. Lalu pikir-pikir kiri kanan, maka sayalah yang diutus untuk pergi menguburkan jenazah itu. Saudara, waktu saya pergi, orang yang teror kami tiap hari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga takut. Jangan sampai sepi ini dia tunggu saya dan dia pukul saya di tengah jalan atau karmana. Ya, toh? Tapi hari itu saya pergi dengan istri, saudara yang terkasih, begitu kami sampai. Dia lari dari jauh. Waktu dia lari dari jauh itu saya siap kuda-kuda. Karena ini larinya ini mau bikin apa ini, saudara? Ternyata dia lari itu dengan penuh penyesalan. Saudara, dia datang, dia berlutut di depan kaki saya. Saya angkat dia, saudara. Saya bilang, jangan berlutut. Saya takut, saudaraku. Karena Yohanes sendiri pernah tidak mau, saudara. Malaikat sendiri tidak mau, saudaraku, Yohanes berlutut di depan kaki. Apalagi saya kan. Ya, saya kemudian angkat dia. Bapak jangan, Bapak jangan. Ya, sudah. Bilang, Bapak, beta minta maaf. Beta yang dulu teror Bapak. Beta ini Bapak yang malam-malam pi lempar. Malam-malam pi bikin rusak Bapak pintu dan segala macam. Saudara yang terkasih, saya bilang, Tuhan sudah mengampuni Anda. Ya, saudara, saya bilang, sudah Bapak, tak usah ingat-ingat lagi. Ya, selesai saya kubur, saudara, dia datang kepada saya dan berkata, Bapak, apakah Bapak bisa kembali lagi ke sini?
Kami merindukan sekali Bapak ada di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang ini persoalannya, Tuhan sudah tempatkan saya di daerah lain. Pasti Tuhan akan tempatkan orang yang tepat buat penggembalaan di tempat ini. Saya bilang begitu saudara. Dia tidak puas, saya pulang sampai di Bolok saudaraku. Beberapa kali dia datang cari kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa dia datang cari? Satu, karena dia melihat ada kemuliaan Tuhan yang tercermin di dalam hidup kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia merasa bahwa saya tidak pernah balas kejahatan apapun yang dia lakukan. Dia rasa saudaraku itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan dari yang lain. Dia temukan itu ada dalam pribadi saya. Saya bilang saudara yang terkasih, itu karena Tuhan, itu karena kemuliaan Allah. Dia datang kadang bawa mangga dari Semau. Ya saudara, dia mau sogok-sogok supaya saya kembali lagi. Tapi saudara tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini kalau saya ketemu beliau baik sekali saudara. Ya, baik sekali. Satu, kenapa dia bisa berubah begitu? Saudaraku, bukan karena khotbah yang saya sampaikan. Karena khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu membuat hatinya tertusuk. Ya, karena saudara gaya saya berkhotbah dari dulu ya kayak gini nih. Ya. Selain pengajaran, saudara pasti saya akan singgung banyak hal yang kalau dosa-dosa betul-betulan saya akan singgung. Nah, Bapak tua ini tidak bisa terima itu. Ya. Dia tidak bisa terima itu. Sehingga setiap kali khotbah yang datang itu saudara pasti akan menusuk hatinya. Buat dia tambah emosi. Buat dia tambah jengkel. Jadi saudara lihat khotbah itu tidak mengubahkan. Bukan saya katakan bahwa khotbah itu jadi salah. Bukan. Tetapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai roh kemuliaan di dalam diri kita. Untuk membuat orang sadar tentang perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Makanya saudara jangan lupa. Ingat baik-baik. Kadang-kadang suami di rumahmu itu tidak bisa dirubah dengan lupung khotbah-khotbah yang panjang lebar. Bapak bertobatlah, aku berkata kepadamu kerajaan. Dia tidak bisa bertobat kadang-kadang. Tapi lewat karakter hidupmu yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu akan mengubahkan hidupnya. Beri tepuk tangan dulu terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah ini penting ini anak-anak Tuhan. Jadi saya mau sampaikan ini buat kita semua ya. Belajarlah untuk terus ya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Sekali lagi Roh Kudus yang kerja dalam hidup kita. Ubahkan hidup kita. Semakin Anda berubah, semakin hidupmu mencerminkan gambar Kristus, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kemuliaan Allah yang terpancar. Itu kemuliaan Allah. Ya saudara. Next, saudara. Yang kedua, praise and glory. Masih bicara soal praise and glory. Selain kita ini diberi roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus, saudaraku, kita ini juga diberi yang namanya kemuliaan pengetahuan. Ini penting saudara yang terkasih. Ya, jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita sekarang ini yang percaya kepada Kristus, yang hidup di dalam keselamatan, karya keselamatan, sudah hidup di dalam glory ini. Kita sudah hidup dalam praise and glory. Salah satunya kita hidup dalam kemuliaan yang mengubahkan hidup kita. Lalu yang kedua, kita ini hidup dalam pengetahuan. Ya, pengetahuan yang begitu luar biasa yang Allah nyatakan kepada kita lewat kemuliaannya. Coba kita lihat ini ayat 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ya. Ayat 6 dan ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 6 dan ayat 7. Kita baca ya. Dalam hitungan 3. Ya. 2 Korintus 4 ayat 6 dan ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Perhatikan, harta ini menyangkut apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu. Jadi saudara lihat ya, kalau orang itu hidup di dalam kemuliaan yang sekarang, hidupnya itu tambahkan memiliki pengetahuan. Kemuliaan Tuhan itu memberi terang. Kemuliaan Tuhan itu mencerminkan saudaraku gambar Allah dan juga sekaligus membukakan rahasia-rahasia tentang Allah. Saudara, saya teringat dengan kisah Paulus.
Waktu Paulus berjalan menuju ke Damsyik, lalu kemudian terang itu datang, cahaya itu datang, kemuliaan itu datang. Lalu Paulus tanya, siapakah engkau? Lalu Yesus jawab, akulah yang Yesus yang kau aniaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat. Ini berarti terang itu memberitahu sesuatu. Kemuliaan itu memberitahu sesuatu. Kemuliaan itu menyatakan sesuatu. Makanya Roh Kudus itu, saudara yang terkasih, bukan hanya mengubahkan kita, tetapi dia kemudian memberitahu banyak hal kepada kita. Coba kita lihat ini ayat ya, kita bandingkan. 1 Korintus 2. 1 Korintus pasal 2 mulai ayat yang ke-9. Coba kita lihat ya. 1 Korintus 2 ayat 9. 10. Lebih tepat, ayat 10 kayaknya. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10 hingga ayat 14. Kita baca ya. Saya lebih dulu. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau saudara dapat roh kemuliaan, Roh Kudus itu juga sekaligus dapat pengetahuan kemuliaan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan, roh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah, dia bukakan. Mana kita nggak tahu tentang Tuhan? Saudara, 11. Ya, 1 Korintus 2 ayat 11. 1, 2, 3. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah atau roh kemuliaan. Makanya orang kalau dapat praise and glory atau roh kemuliaan itu hadir dalam diri seseorang, itu dia tambah hari pasti dia akan tambah tahu Tuhan. Pasti, saudara yang terkasih, tambah tahu Tuhan. Makanya setelah Pak Esra bongkar Yahya Waloni, saudara, saya lihat beberapa hari yang lalu Pak Esra mulai bongkar lagi Kainama. Kainama ini diputar balik nomor 1. Ya saudara, Kainama ini kadang-kadang saya lucu-lucu dia. Ya saudara, putar balik terlalu banyak Kainama ini. Ya. Nah ini saudara terkasih dalam Tuhan, dan Pak Esra sudah mulai, saya lihat part 1 ya kemarin. Ya saya tunggu-tunggu karena Kainama ada singgung juga Kidung Agung pasal 5 ayat 16 kalau saya tidak salah, dia bilang Muhammad, itu sudah disebutkan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5. Tahu dia tafsir dari mana Piman? Tidak jelas. Kemarin dia omong Kejadian. Ya, sekarang dia omong lagi Kidung Agung. Ya, saudara, pokoknya semua nanti itu kata menyenangkan dalam bahasa Ibrani itu kan ditulis dalam huruf Ibraninya itu, saudaraku, satu rumpun dengan huruf Arab yang juga sama Ahmed. Ya, Mahmed itu sama. Nah itu menyenangkan. Jadi nanti seluruh kata perjanjian baru yang perjanjian lama yang ada menyenangkan, manis, menyenangkan, itu kan semua pakai Ahmed, Mahmed dan semua tuh Ahmad. Ini nanti diangkat semua, dia pikir itu nubuatan tentang Muhammad manggal. Saudara yang terkasih dalam ini, karena saya ulang lagi, dulu dia Kristen tuh ya, selain dia tipu banyak karena dia bilang dia S2 di mana, putar balik di Israel tidak ada itu sekolah, tapi dia bilang ada. Ya saudara, ini karena Roh Kudus tidak ada dalam dia diri. Kalau Roh Kudus ada, tidak mungkin dia tidak tahu tentang kata manis, menyenangkan. Itu dia tidak tahu itu kata. Dia pasti akan tahu. Atau seperti Pak Esra bilang, dia tahu tapi mau membodohi banyak orang. Karena dia tahu, asal tahu baik dulu. Ya, saudara. Roh Kudus itu kalau ada roh kemuliaan itu akan bikin orang tambah mengetahui tentang Allah. Itu Roh Kudus itu. Roh kemuliaan. Makanya impossible kalau orang dipenuhi Roh Kudus tapi bodoh terus omong kosong. Ayat 12, 13. Lihat. Ayat 12, 13. 1 Korintus 2. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kembali saudara lihat itu kata kita tahu, kita tahu. Ini 13, jemaat. Baca 1, 2, 3. Sudah lihat Paulus bilang ini dari Roh Kudus.
Karena hanya Roh Kudus yang bisa buka itu, saudara. Karena Roh Kudus itu pribadi. Kalau yang namanya pribadi, maka dia punya akal. Kalau dia punya akal, dia punya pikiran, dia punya pengetahuan pasti. Itu Roh Kudus itu. Makanya saudaraku, yang punya pribadi itu kan hanya Allah dan manusia. Ya. Nah, Allah itu dia roh, identitas aslinya. Tetapi saudara, meskipun dia roh, dia adalah pribadi. Makanya Roh Kudus itu bukan hanya kuasa. Roh Kudus itu bukan hanya tenaga. Ya, Roh Kudus itu bukan hanya kekuatan, tapi dia pribadi. Buktinya dia punya akal, dia punya pengetahuan. Bukti yang lain, dia punya perasaan. Bukti yang lain, dia punya kehendak. Bahkan saudaraku, kemahtahuannya itu membuktikan keilahiannya. Makanya kalau saksi Yehova bilang Roh Kudus itu bukan Allah, aduh itu bahaya sekali. Roh Kudus itu Allah, buktinya dia omniscience. Dia maha tahu. Mana mungkin dia bisa tahu tentang Allah kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan dia nggak maha tahu. Roh Kudus itu. Makanya dia adalah Allah. Dan yang hanya maha itu hanya Allah saja yang punya hakikat kealahan. Jadi saudara yang terkasih, orang kalau dipenuhi Roh Kudus, maka roh yang punya pengetahuan, maha tahu itu, ya saudara, omniscience itu akan membuat saudara juga menjadi orang-orang yang tahu. Diberitahu, dikasih tahu terus. Saudara yang terkasih. Ayat 14, kita lihat ini. 14. 2 Korintus 2, 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu halnya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau orang tidak punya Roh Kudus, dia tidak bisa nilai. Dia tidak bisa mengetahui. Dia tidak bisa memahami tentang apa yang Allah sampaikan. Mustahil. Karena Roh Tuhan itu yang akan membukakan sesuatu tentang Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara dikuasai Roh Kudus, ingat. Minta maaf saya pakai kalimat ini ya. Tambah pintar bukan tambah bodoh. Tambah pintar. Saudara ikut Tuhan ini akan tambah pintar. Pergi gereja akan tambah pintar. Dengar khotbah tambah pintar. Ya karena Roh Kudus itu bukakan. Roh Kudus itu kasih tahu sama kita. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar roh yang punya kuasa tenaga. Tapi dia beritahu kepada kita. You salah, you benar. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan tidak mau. Dia kasih tahu kita. Itu Roh Kudus. Dia bukakan rahasia-rahasia kebenaran. Oh, ayat ini berbicara tentang apa? Kita akan tahu. Karena roh yang mengilhamkan kebenaran-kebenaran itu, dia juga yang akan mewahyukan kepada kita. Dia juga yang akan membukakan kepada kita. Jadi jangan pernah lupa saudara, kita ini sedang dipimpin oleh praise and glory. Makanya waktu Petrus khotbah, semua kaget. Ya, ini satu ini tidak terpelajar. Kok bisa nih dia omong begini, kuasa, wih begini hebat, pintar dia. Karena dia otak cerdas. Siapa yang buat? Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu dia bangkit berdiri lalu kemudian dia khotbah dan 3.000 orang bertobat itu. Itu karena dia khotbah dengan pengetahuan. Dia khotbah dengan saudara penyingkapan. Saudara yang terkasih, dia bukan hanya khotbah dari urapan saja. Tapi dia khotbah dan pengetahuan. Bukti dia khotbah dan pengetahuan, dia kutip banyak ayat. Dia kutip Yoel, dia kutip Mazmur. Dia kutip banyak ayat. Saudara yang terkasih, itu karena ada pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari Roh Allah yang memenuhi dia. Roh Kudus itu membukakan itu rahasia kebenaran. Ada amin? Makanya anak-anak Tuhan, saya ulang lagi. Kalau saudara tambah hari dengar firman, sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, pasti akan mengalami yang namanya praise and glory. Hidup bukan hanya berubah, tapi tambah pintar. Tambah cerdas. Ya, saudara. Orang tidak bisa tipu-tipu. Maka seperti tadi Kaina kesaksian itu, saudara, ya itu karena Kristen sekarang ini banyak yang kena tipu itu karena bodoh. Itu sama bodoh. Makanya satu hamba Tuhan datang bilang dia hamba Tuhan, padahal dia hamba setan. Tapi karena kita tidak punya roh kemuliaan yang membuat kita mengerti, mengetahui, akhirnya kita terima-terima saja, kita pikir ini judar Tuhan. Hanya karena kita lihat dia bisa mujizat, dia bisa bernubuat, dia bisa bikin hal-hal yang kelihatannya spektakuler. Lalu kemudian kita ikut. Padahal belum tentu dia, saudaraku, adalah hamba Tuhan.
Nah, jadi dari mana saudara bisa tahu? Kecuali saudara punya pengetahuan akan kebenaran. Saudara betul-betul memahami, oh ternyata dia sesat. Dia ternyata ajar salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh iya, tuh kan saya pernah sampaikan di tempat ini. Ya, ada orang di daerah Tanah Merah sana, waktu dia punya istri jatuh di kamar mandi, saudara. Lalu kemudian dong tafsirkan itu adalah angin jahat. Akhirnya dong gosok odol Pepsodent itu dari kepala sampai di kaki. Saudara bisa bayangkan itu. Itu gara-gara Tuhan yang suruh katanya gosok Pepsodent. Satu kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ini percaya ada mujizat loh, saya ini percaya. Ya. Tapi kadang-kadang orang ditipu banyak hal. Seorang ibu, saudara dia melahirkan. Lalu kemudian mungkin tidak dirawat dengan baik. Sehingga orang biasa bilang apa? Darah naik di kepala kok apa begitu saudara. Nah, jadi akhirnya ini ibu ini hilang ingatan. Saudara. Jadi dia hilang ingatan, di rumah sakit beberapa kali, lalu kemudian pulang sembuh, tapi kemudian kumat lagi, saudara. Lalu mereka bawa ke tim doa, saudara. Begitu sampai di tim doa mulai ngomong. Ada rantai yang ikat di leher, nah. Ini masalah apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya tapi kadang-kadang orang-orang ini tidak paham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini persoalannya. Makanya kita ini kadang-kadang Kristen lama di NTT ini, tapi bodoh juga tidak tahu habis-habis. Sehingga kena tipu ini terlalu banyak. Orang yang kena tipu. Saya sudah ketemu banyak saudara yang kena tipu. Baru saja mungkin 1 bulan yang lalu saya dapat info. Ada orang yang datang tipu ini keluarga. Bahwa memang karena di rumah ini katanya sudah disuangi orang dan lain sebagainya. Setiap kali ini hamba Tuhan datang dan dong dalam rumah ini ada 5 orang. Setiap kali dia datang sebelum dia berdoa, satu-satu mesti taruh 50 ribu. Ya saudara, tapi dia pun cara tuh rohani. Ya. Waktu dia datang saudaraku sebelum berdoa dia bilang Tuhan berbicara. Anda mesti kasih persembahan kepada Tuhan. Ya, jangan kasih kepada saya, kasih kepada Tuhan. Rohani kan? Jangan kasih kepada saya tapi kasih kepada Tuhan. Nah tuan rumah juga bingung kasih kepada Tuhan tuh karena mana? Ya tuh. Saudara, waktu dong sorong pi bab tua bilang jangan ke saya, kasih kepada Tuhan. Lalu tuan rumah tanya, lalu kami minta maaf Bapak kasih itu Alkitab tuh kan Tuhan punya toh. Bosong buka kau taruh langsung di situ. Dia pun Alkitab tapi ya saudara, nah kan Alkitab dia punya. Tapi orang-orang ini dibodohi saudaraku. Jadi mereka buka Alkitab, mereka kasih 50, kasih 5. Nah kalau saudara bisa bayangkan 1 minggu dia datang 5 kali. 5 kali 5 berapa? Berapa? 5 kali 5 berapa? 25, berarti 250 ribu. 250 itu 1 kali setiap kali datang. Nah kalau 5 kali datang, berarti 1 juta. 1 minggu lu kasih dia per deo 1 juta. Saudaraku, maka dia pasti rajin. Nggak mungkin saudara dari mana dapat gaji 1 minggu 1 juta, NTT. Saudara yang terkasih, maka orang gampang sekali dia dapat pasien-pasien model begini ini, ya. Pasien-pasien yang sekali lagi tidak belajar firman. Stupid, bodoh, tulalit, goblok, tolol. Minta maaf saya pakai kata itu. Saya kasihan, saudara yang terkasih, orang-orang begini. Ya. Kasihan, karena bodoh tuh. Sayang sekali. Maka anak-anak Tuhan, jangan saudara. Saya ketemu bahkan yang SS, susarjana juga kena tipu. Sorry, kadang-kadang yang suka pakai pakaian dinas juga kena tipu. Hai kau ini, hai otak apa ini? Rasa-rasa mau cekesan dia nih. Sudah itulah makanya betapa pentingnya present glory. Kalau Anda punya present glory, Anda punya pengetahuan. Tidak kena tipu.
Dan yang saudaraku kena tipu, ini saya cerita saudara dulu sebelum saya tutup ini. Nanti next time saya akhirnya tidak bisa saya bahas ini apa eskatologis glory. Ya next time saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi begini saudara, saya heran yang tipu ini tidak sekolah. Yang dia tipu ini S, pangkat, aduh saya kadang-kadang ada Tuhan itu kan gak masuk akal. Lu ini sekolah. Baru kadang-kadang ini nih bukan main-main, dia penggelar nih dapat kadang di luar negeri. Aduh Tuhan nih, Australia, Amerika. Aduh lu ini sampai di sana buat apa? Meskipun lu belajar tuh hal sekuler, tapi paling tidak lu otak tuh cerdas sedikit lah. S2 tuh kan pasti ada penelitian. Kalau S3 lebih lagi lu susun tesis, ini penelitian. Kok otakmu nggak teliti yang model begini nih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya ingatkan saudara yang di ini persekutuan. Ya ingat bye-bye. Saudara mau muda mau tua sama. Ini hari-hari ini banyak kena tipu. Yang muda-muda juga begitu. Karena tipu banyak. Saudara. Oleh hamba Tuhan palsu. Padahal bukan hamba Tuhan. Maka betapa pentingnya kebenaran ini. Jadi saya ulang, Tuhan berkati kita. Nanti next time saudara saya akan bahas itu eschatologis glory. Itu menarik untuk eschatologis glory. Tapi hari ini rupanya saya harus pending di sini. Sekali lagi minta maaf, saya punya maksud ini hari habis, tapi tidak habis juga. Saya lihat jam sudah 6 ya, saudara yang terkasih, nanti next time minta maaf sekali lagi. Kalau Tuhan izinkan kita akan nanti lanjut. Tuhan berkati kita. Oke? Kita bersyukur buat firman yang kita dengar.